Kecewa, marah, kesal, itulah yang dirasakan nasabah. Banyak nasabah sangat kaget ketika mengetahui uang asuransinya sisa sangat sedikit. Padahal lagi butuh dana dan pengen tarik. Bayangannya setelah tabung 5 tahun, setelah tabung 60 juta, kira-kira pun ada 50 juta. Tapi sisanya hanya 20 juta. Uangnya 80% hilang. Dikemanakan uang-uang yang disetor nasabah? Bapak Ibu, hari ini saya akan kupas detail kemana saja uang premi nasabah ketika disetor ke perusahaan asuransi. Sehingga Anda menjadi semakin jelas apakah asuransi cocok untuk investasi atau tabungan. Ketika membeli asuransi, nasabah mendapatkan fasilitas yaitu perlindungan sebagai hak nasabah, juga membayar premi bulanan atau tahunan sebagai kewajiban nasabah. Di premi tersebut untuk pemotongan biaya-biaya di dalam polis. Apa saja biaya-biaya itu? Secara umum, biaya-biaya dalam polis termasuk biaya alokasi, biasanya dikenakan selama 5 tahun. Tiap perusahaan mempunyai kebijakan yang berbeda-beda. Ada perusahaan asuransi yang tidak mengenakan biaya alokasi, tapi ada penalti jika ditarik di bawah 7 tahun. Biaya administrasi biasanya kisaran 20.000, 30.000, 40.000 tergantung polis yang diambil. Biaya administrasi ini dikenakan seumur hidup selama polis masih aktif. Biaya asuransi ini juga dikenakan seumur hidup. Nominalnya biasa antara 30-60% dari premi ketika nasabah masuk asuransi. Dengan bertambahnya usia, biaya asuransi nasabah akan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Karena dianggap resiko nasabah mulai meninggi dari tahun ke tahun. Sehingga disarankan untuk mempunyai asuransi secepat mungkin. Karena ketika usia Anda bertambah, maka biaya Anda bertambah sehingga premi yang Anda bayar akan lebih mahal. Biaya investasi biasanya selisih 5% antara harga beli dan harga jual dari unit link. Ada perusahaan asuransi yang mengenakan biaya ini di depan ketika uang top up dimasukkan ke asuransi. Misalnya 1 juta langsung dikenakan 5%, jadi sisa masuk ke dana adalah 950.000. Ada juga perusahaan yang mengenakannya ketika menariknya. Jadi misalnya nasabah masuk 1 juta, tetap dihitung 1 juta, tapi ketika penarikan baru dikenakan 5%. Bapak Ibu, itulah biaya-biaya polis yang dipotong dari premi nasabah. So pertanyaannya, mengapa uang bisa sisa cuma 20 juta? Kita ambil contoh dengan perhitungan angka-angkanya. Contoh di sini, premi nasabah adalah 1 juta per bulan atau setahunnya 12 juta. Kita anggap nasabah tabung 5 tahun. Biaya akuisisi nasabah yang tadi kita ceritakan di atas itu ditentukan oleh perusahaan dengan proporsi di sini tahun pertama 75%, tahun kedua 40, 15, 7,5 dan 7,5%. Berarti sisa untuk porsi investasinya adalah 25, 60, 85, 92,5, 92,5. Nah, berarti di tahun pertama nominal investasinya adalah 12 juta kali 25%. Berarti sisanya 3 juta. Biaya asuransi setahunnya 3,6 juta dan biaya admin 360.000. Dengan nominal investasi 3 juta dipotong biaya asuransi 3,6 juta dan biaya admin 360.000, maka sisa dana nasabah di tahun pertama adalah minus 960.000. Jadi total dana adalah minus 960.000. Tahun kedua, premi baru 12 juta kali porsi investasi 60%, berarti nominal investasi adalah 7,2 juta. Karena bertambah usia, biaya asuransi naik menjadi 3,8 juta, biaya admin 360.000. Sisa dana tahun tersebut adalah 7,2 juta, potong 3,8 dan potong 360.000. Sisa 3 juta 40.000. Dipotong dari minus tahun lalu 960.000, maka sisa 2 juta 80.000. Tahun ketiga, premi 12 juta, porsi investasi 85%, berarti nominal investasi adalah 10.200.000. Biaya asuransi naik jadi 4 juta, biaya admin 360.000, maka sisa dana tahun tersebut adalah 5.840.000. Dengan menambahkan total dana tahun lalu, berarti totalnya 7,9 juta. Tahun keempat dan tahun kelima, nominal investasi adalah 11.100.000, sisa dana adalah 6,5 juta dan 6,3 juta, maka di tahun kelima total dana adalah 20.800.000. Bapak Ibu, tabel tadi adalah tabel ilustrasi untuk mempermudah perhitungan, dan angka-angka tadi tidak memasukkan pengaruh dari naik turunnya unit link. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan tahun ke-6 dan seterusnya? Polis nasabah di atas 6 tahun sudah tidak dikenakan biaya akuisisi. Jadi yang ada hanyalah biaya asuransi dan biaya administrasi. Dan biaya-biaya ini dikenakan seumur hidup selama nasabah mau menggunakan asuransi ini. Dan setelah di atas 6 tahun, nasabah boleh mengajukan cuti premi jika diperlukan.
Nah, Bapak Ibu, untuk hal cuti premi sudah saya jelaskan di sini. Kesimpulannya Bapak Ibu, untuk awal 5 tahun biaya yang dikenakan pada nasabah lumayan besar. Itulah yang menyebabkan mengapa uang yang tersisa di investasi nasabah sangat sedikit. Jadi jika Anda diajak agen untuk beli asuransi sebagai tabungan yang kira-kira bahasanya, ya bro, daripada uang kamu tabung di bank, mending kamu tabung di asuransi saja. Ada bonus asuransinya lagi. Kalau terjadi apa-apa ada di cover. Kalau terjadi apa-apa sudah 10 tahun, kamu bisa ambil uang kamu kembali. Untung kan? Bapak Ibu, seperti yang saya katakan di video sebelumnya, jika omongan agent tertulis dalam buku polis, maka itu bisa dipegang. Namun jika agent hanya menceritakan isi proposal yang bersifat ilustrasi untuk hal investasi, berhati-hatilah. Sekian video hari ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan di like, share, dan subscribe. Saya Tito Santana, sampai jumpa di video berikutnya. See ya!